Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Trisakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 3, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perpajakan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Ramzi, ST, MSI. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, definisi atau pengertian dari pajak. Yang pertama, pengertian tentang pajak. Nah, pajak ini yang diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini merupakan pengertian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak. Sementara itu, pajak diartikan oleh Profesor Dr. Rohmat Sumitro, aliran hukum, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Lalu, setelah pengertian pajak, kita masuk ke hukum tentang pajak. Nah, hukum tentang pajak ini dibagi dua. Yang pertama ada hukum pajak material, dan yang kedua ada hukum pajak formil. Di mana kedua hukum ini berbeda. Hukum pajak material diartikan sebagai hukum atau norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa juga yang harus dikenakan pajak, dan berapa besaran pajaknya. Sementara hukum pajak formil itu menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang berlaku mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Selanjutnya masuk ke fungsi dari pajak. Nah, fungsi dari pajak itu terbagi dua juga. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau sebagai sumber keuangan negara. Yang artinya fungsi budgeter ini sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan dari pajak itu sendiri. Nah, sementara fungsi yang kedua adalah fungsi regularen atau regulasi sebagai pengatur, di mana pajak dikatakan sebagai fungsi pengatur, diartikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama menurut golongan, ada pajak langsung, di mana pajak langsung ini diartikan sebagai pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Artinya pajak langsung ini merupakan pajak yang harus menjadi beban wajib pajak bagi yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu adalah golongannya itu adalah pajak tidak langsung, di mana kebalikannya dari pajak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, misalnya PPN. Nah, jenis pajak yang kedua itu menurut tingkatnya. Jenis sifatnya itu dibagi menjadi dua sifat ya. Yang pertama ada sifat yang subjektif dan yang kedua ada sifat objektif. Artinya pajak memiliki sifat subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Seperti contoh PPh, keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan-tanggungan lainnya. Lalu pajak menurut sifatnya yang kedua adalah pajak subjektif, di mana pajak objektif ini merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggalnya. Seperti contoh, pajak pertambahan nilai yakni PTN, pajak penjualan kas barang mewah PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya setelah jenis selanjutnya ada pajak
jenis pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Tentunya dari kata-kata saja ada yang pusat dan yang daerah. Nah, tapi untuk pajak pusat sendiri diartikan sebagai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penggunaannya itu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Seperti contohnya PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea materai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu, menurut lembaga pengutnya yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini berbeda dengan pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 seperti provinsi maupun daerah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing. Jadi di sini dapat diartikan kalau pajak pusat dipungut untuk digunakan sebagai rumah untuk membiayai operasi motor rumah tangga negara, artinya membiayai kegiatan aktivitas operasi negara, sementara pajak daerah dipungut untuk membiayai kegiatan aktivitas daerah masing-masing atau daerah terkait. Gitu. Oke, selanjutnya setelah jenis pajak kita masuk ke nah pandangan terhadap pajak. Oke, menurut saya pribadi pandangan saya terhadap pajak ini tentunya sangat kompleks. Nah, mungkin bukan cuma saya ya, mungkin bukan hanya saya saja, melainkan kalangan masyarakat itu memiliki persepsi yang skeptis terhadap pajak itu sendiri. Bagaimana tidak? Sangat jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayarkannya. Namun, tidak jarang kita seringkali temukan kasus korupsi dan suap di lingkungan pajak itu sendiri. Yang tidak langsung, menurut saya itu akan berdampak pada kepercayaan setiap penagih pajak terhadap institusinya. Tentunya hal tersebut sangat berdampak kepada penurunan atau menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada pajak. Nah, apalagi sangat jelas bahwa setoran pendapatan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun, dan sekian banyaknya wajib pajak yang ada, hanya sebagian yang memenuhi kewajiban pajaknya. Sebagian lain tidak memenuhi kewajibannya dengan beralasan atau berdalih akan dikorupsi nantinya oleh para oknum dari institusi pajak itu sendiri. Walaupun demikian, menurut saya pribadi, sudut pandang dan pola pikir negatif masyarakat terhadap pajak tersebut harus dan mestinya diubah. Karena tidak langsung pajak memberikan manfaat yang cukup besar melalui bentuk pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti jalan tol yang kita pakai juga, pusat kesehatan masyarakat, dan tentunya pendidikan. Dengan kata lain, pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang berbagai pembangunan dan pembiayaan pemerintahan. Oke, oke. Seperti itu saja pemaparan sedikit pemaparan materi terkait perpajakan dari saya. Bila masih dapat kekurangan, saya minta maaf. Perhatian dan antusiasnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.